Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STIE Surakarta. Kali ini kita telah memasuki di semester genap Ya. tahun ajaran 2020-2021. Betul, Bu ya? Betul. Oke, dan kali ini berjumpa dengan saya Mandara Matusin Lubis dan Ibu Ati Lucia. Lucia. Ya, kita ada di mata kuliah apa nih, Bu? Manajemen proyek atau project management. Project management. Ya. Jadi selama 14 pertemuan ke depan nanti Bu Ati Lucia dan juga saya akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan project management. Nah, apa aja materinya? Monggo Ibu Ati Lucia, silakan coba disampaikan. Ya, ini kita bahas tentang perkenalan dulu. Jadi apa sih yang ada atau yang kita pelajari di 1 semester ke depan. Nah, yang mau kita pelajari nanti itu ada pengenalan tentang proyek dan manajemen proyek. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya tentang proyek gitu. Nah, tapi sebenarnya proyek itu apa sih gitunya. Jadi kita akan jelaskan lagi di sini. Lalu ruang lingkup suatu manajemen proyek itu ada apa aja dan ada metodologi dalam manajemen proyek. Nah, yang di sini metodologi yang pertama itu metodologi waterfall. Nah, seperti yang ada di gambar, metodologi waterfall itu suatu metode yang digunakan untuk kalau kita membuat suatu proyek, itu proyeknya itu berurutan. Yap, betul. Jadi kayak air terjun ini kan dari atas selalu ke bawah gitu. Jadi nggak bisa berulang dari bawah ke atas. Balik gitu. lagi ya, susah mau balik lagi. Iya, betul. Nah, selanjutnya ini metodologi yang kedua itu metodologi agile. Nah, di sini kalau agile itu lebih fleksibel. Jadi ketika kita pekerjaannya tidak selesai, itu nanti kita bisa mengulang lagi gitu. Kalau tadi waterfall kan selesai nggak selesai harus dilanjutkan. Nah, sedangkan agile ini harus bukan harus tapi bisa mengulangi. Ya, betul, fleksibel ya. Betul. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang framework Kanban dan framework Scrum. Nah, di sini framework Kanban dan Scrum ini bagian dari metodologi Agile. Sebenarnya metodologinya Agile ini ada banyak sekali, tapi yang akan kita bahas lebih fokusnya ke Kanban dan Scrum. Lalu ada tentang prinsip, nilai, dan tim dalam Scrum. Oke. Selanjutnya ada juga tentang proses kerja dari framework Scrum ini apa. Jadi yang kayak kita jelaskan tadi bahwa Scrum itu bagian dari Agile. Nah, Agile itu ya bisa berulang nih, bisa dilihat dari gambarnya. Jadi ketika kita bikin suatu kegiatan proyek itu ada iterasi namanya. Kalau di Agile iterasi itu misalnya kalau kita sudah melakukan project finish nih selesai, itu sebetulnya bisa ulang lagi gitu. Penyempurnaan dari sebuah project itu kita ulangi lagi gitu. Nah, selanjutnya ini juga ada namanya merencanakan tugas dan daily stand up. Nah, mungkin kita sering dengar ya tentang stand up komedi. Stand up komedi ya. Ini beda. Ini mungkin hampir mirip. Iya, hampir mirip, sama-sama stand up ya, Bu ya. Iya. Tapi kalau misalnya daily stand up ini kita menjelaskan beberapa menit, mungkin 15 menit tentang apa yang akan kita kerjakan atau apa yang kemarin selama proyek itu ada kendala atau enggak. Jadi kita cerita dulu gitu. Apa kendalanya, terus yang dikerjakan hari ini itu apa. Lalu selanjutnya ada sprint review dan sprint retrospektif. Itu nanti apa itu pengertian lebih jelasnya nanti pasti kita sampaikan di pertemuan berikutnya, Ibu ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tools atau alat-alat yang digunakan dalam manajemen proyek. Nah, di sini ada Trello, mungkin Monday.com, ClickUp, Jira, Discord dan Slack gitu. Nah, nanti kita akan menggunakan salah satu dari tools di manajemen proyek ini. Gitu. Oke. Nah, mungkin di akhir semester itu kita akan membahas tentang studi kasus tentang Scrum dan manajemen proyek secara keseluruhan. Nah, ini mungkin lebih ke framework yang lebih jelas. Nah, jadi tadi kan metodologi atau suatu mindset itu ada 2. Yang pertama itu waterfall dan yang kedua agile. Kalau waterfall tadi yang selalu harus berurutan. Jadi ketika yang A selesai baru bisa lanjut yang ke B. Sedangkan kalau yang agile
walaupun B belum selesai nanti kita bisa lanjutkan lagi ke yang lainnya atau Ya. mengulang gitu. Betul. Nah, untuk frameworknya yang Agile ini ada Scrum, Lean Agile, Kanban, Scrumban. Scrumban ini gabungan dari Scrum dan Kanban. Lalu ada Extreme Programming. Nah, ini lebih fokus ke programmingnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita bahas dulu tentang tools yang akan kita pakai. Komunikasi kita nanti menggunakan apa? Karena mungkin kalau dari kampus sudah menyediakan LMS ya, tetapi LMS itu kan sifatnya untuk nonton video kemudian bisa diskusi di bawah videonya. Betul. Namun kendalanya mungkin nanti agak sedikit lemot kalau misalnya menggunakan LMS, agak sedikit lambat gitu. Makanya saya dan Ibu Ati merencanakan atau merekomendasikan kita akan menggunakan apa, Bu? Discord. Kita menggunakan Discord. Nah, Discordnya sebetulnya mungkin beberapa teman mahasiswa sudah ada mungkin yang menginstal di smartphone-nya, karena bisa juga digunakan untuk bermain game. Ini biasanya dulu anak-anak bermain game Discord gitu. Kenapa kita gunakan Discord? Itu nanti kita bisa membagi per materi, ada ruangan-ruangannya sendiri. Jadi kita bisa fokus diskusinya apa yang mau ditanyakan. Jadi nggak numpuk. Apalagi kalau misalnya menggunakan WhatsApp group gitu, Bu ya. Kalau menggunakan WhatsApp group kan biasanya kalau saya hari ini bicara tentang misalnya tentang manajemen proyek nih hari ini. Ntar kalau udah 2 bulan lagi, wah susah nyarinya. Scroll ke atas gitu kan, Bu, biasanya. Karena tertumpuk dengan notif yang betul. lain. Karena materi pertama itu sudah jauh banget di atas gitu, harus scroll dulu. Tapi kalau kita pakai Discord, nanti kita bisa fokus buka materi yang pertama, ada diskusinya. Oke, Bu, coba dijelasin tuh apa aja tuh. Ini kita bukanya lewat laptop ya, via desktop. Nanti desktop. Tapi teman-teman juga bisa downloadnya via smartphone. Jadi lebih mudah ketika ada notifikasi. Betul. Nah, di sini ada beberapa channel namanya. Nah, di sini ada general. General ini teman-teman bisa mungkin mengobrolkan tentang apapun gitu. Apapun yang umum lah ya. Secara umum bisa di general gitu. Berkaitan dengan mungkin masih dalam mata kuliah ini. Sedangkan untuk yang channel selanjutnya ini ada obrolan random. Nah, jadi di sini teman-teman mau ngobrol apa misalnya terserah gitu. Mau ngobrol misalnya tadi misalnya lagi scroll di internet ada berita lucu gitu. Boleh di-share di sini. Kita jadi sama-sama saling berbagi informasi gitu. Tapi yang random-random aja, ini khusus yang random. Nah, ini channel untuk yang sharing tapi yang selain dari project management. Ya, betul. Jadi kalau yang channel yang ini itu mungkin teman-teman habis nonton YouTube tentang pengembangan diri, itu kan beda sama project management. Itu boleh di-share linknya di channel yang ini gitu. Jadi bisa sama-sama tahu nanti kita sekelas satu ruangan di Discord ini. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang bukan materi. Ini juga bisa nanti akan dijawab oleh saya sendiri atau Pak Manda gitu. Lalu ada pertanyaan tentang seputar UTS ataupun UAS, nanti bisa ditanyakan di sini. Jadi kalau misalnya mau tanya UTS, apa soalnya bagaimana, atau UTS-nya bagaimana, atau kisi-kisinya bagaimana, ya sesuai dengan kolomnya gitu. Jadi nggak langsung chat personal. Kalau chat personal nanti yang informasi yang tahu cuma satu orang gitu. Kalau di sini kita semuanya bisa baca, semuanya bisa lihat, semuanya bisa tahu. Kalau bisa memang sebaiknya teman-teman juga mendownload ini, menggunakan aplikasi ini. Jadi ketika ada yang nanya tuh ya udah semua tahu. Semua gitu. Tahu karena informasinya sudah ada di situ. Jadi satu menggunakan satu platform gitu ya. Satu aplikasi. Nah, selanjutnya ini ada ruang ini general. General ini ada yang bisa untuk voice ya. Voice channel. Terus ada juga ruang presentasi. Ini kalau nanti ada yang mau presentasi gitu bisa pakai ruang presentasi. Nah, selanjutnya ada ruang diskusi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau diskusi untuk pertemuan pertama, nah kita akan diskusikannya di sini. Jadi setelah menonton video yang di LMS, nanti kita akan diskusi tentang video pertemuan pertama ini di sini. Nah, di channel khusus diskusi pertemuan 1 ya. Nah, ketika sudah masuk ke diskusi 2, nah lanjutnya ke channel yang satunya, jangan ke yang channel. Jangan masih di diskusi 1 gitu ya. Kecuali memang masih ada pertanyaan terkait pertemuan pertama. Nah, seperti itu.
sampai sampai pertemuan pertemuan 14. ke-14. Jadi saya dan Ibu Ati sengaja memisahkan per channel gitu supaya nanti gampang juga teman-teman yang ada di rumah gitu mencari informasinya Iya. kan. Kalau misalnya mau cari informasi tentang UTS ya cari di channel UTS. Iya. Informasi tentang UAS cari informasi di UAS. Mau cari informasi tentang pertemuan ke-5 misalnya, ya udah tinggal buka pertemuan 5. Jadi nggak perlu scroll terlalu banyak. Setidaknya ini sudah meringankan gitu. Iya, betul. Nah, ini gimana nih Pak untuk mekanisme atau cara bergabung di grup ini? Nah, nanti saya berikan link invite-nya. Ya, Nanti teman-teman tinggal klik aja linknya gitu. klik link dan langsung bisa bergabung Langsung di bisa bergabung di dalam ruangan Discord ini gitu. Iya. Nama ruangannya jangan salah, nama ruangannya MBD Project Management. Iya, ini. Kalau yang ada apa namanya? Ada icon gambar STI Surakarta, logo STI Surakarta Iya. gitu. Oke. Jadi jangan salah masuk kamar nanti ya. Iya. Karena sudah dipeta-petakan ini nanti. Nah, di sini karena baru 2 Ya itu kelihatan orang, tuh. nah nanti kelihatan membernya siapa aja dalam gitu. situ. Dan sebisa mungkin gunakan nama lengkap. Ya, Itu. nama Jadi, lengkap. Ya, dan nanti kalau bisa ada fotonya. Nah, ini Betul. saya belum perbarui profil, jadi nanti akan Nanti kita tahu. fotonya foto yang kelihatan wajah ya. Iya, ini Eh, jangan foto yang lain nanti Jangan foto anak dikiranya. senja. Aduh, salah. Aduh. Maaf. Oke, mungkin itu untuk yang aplikasi Discord ini. Oke, mungkin seperti itu perkenalan ya. Jadi manajemen proyek ini mungkin teman-teman masih mengiranya proyek itu ya hubungannya sama pembangunan gedung atau pembangunan jalan tol, proyek gitu kan, karena paling sering muncul itu di berita atau di artikel proyek itu yang berhubungan dengan konstruksi ya kan Bu. Iya. Padahal sebetulnya enggak, proyek itu enggak hanya sekedar membangun gedung, membangun jalan ataupun membangun stadion sepak bola itu. Iya. Ada sangat banyak jenis proyek, bahkan ketika kamu punya ambisi untuk memiliki IPK 3,5 ke atas, itu adalah sebuah proyek dalam Proyek. hidupmu. Karena kita perlu mencapai itu. Ya, Gimana sih caranya? perlu gitu. planning, kemudian ada step-stepnya kan. Dan ada waktunya. Ada gitu. waktunya juga gitu. Itu sudah termasuk proyek. Nah, Ya. untuk lebih jelasnya apa itu proyek ya, Ya. kita akan langsung saja nanti lanjut di pertemuan pertama ya Bu ya. Ya, betul. Oke, ada lagi tambahan untuk perkenalan ini Bu Ati? Mungkin sudah cukup, nanti bisa kita lanjutkan di diskusinya aja. Oke, siap. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan perkenalan ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi